Para siswa, mari kita lanjutkan pembicaraan kita atau pembelajaran kita sifat umum gelombang yang kedua, itu dapat dibiaskan atau refraksi. Jika gelombang melewati bidang batas dua medium, maka akan terjadi perubahan kecepatan, akan terjadi perubahan panjang gelombang, perubahan arah, tetapi frekuensinya tetap. Peristiwa ini dikenal dengan pembiasan gelombang. Tentu kalian masih ingat waktu di SMP tentang hukum Snellius pada pembiasan gelombang. Sin indeks bias itu nanti indeks bias relatif medium 1 dengan 2 atau 2 dengan 1 itu sama dengan sinus sudut bias dibagi sinus sudut datang. Oke. Peristiwa pembiasan itu frekuensinya tetap, kecepatan dan panjang gelombangnya berubah. Kita lanjutkan. Sifat umum gelombang yang ketiga itu dapat dipadukan atau diinterferensikan. Ini ada dua gelombang datang. Ketika dia bertemu, maka pada saat bertemu panjang gelombangnya amplitudenya menjadi besar, dijumlahkan di antara keduanya. Tapi setelah bertemu keduanya tetap melanjutkan sebagai gelombang sebagaimana sebelumnya. Ini juga begitu. Nah, karena ini berlawanan fase, maka saling meniadakan ketika bertemu. Kalau ini sefase, ketika bertemu saling menguatkan. Ini interferensi gelombang. Yang keempat, ini dapat dilenturkan. Ini gelombang ketika dia melewati celah sempit, ini air. Tapi di antara dua air itu ada celah sempit, maka ketika gelombang melewati celah sempit, maka arah rambatnya akan dilenturkan, menyebar. Nah, peristiwa ini disebut dengan difraksi. Difraksi. Dan sifat umum yang kelima dapat dipolarisasikan. Ini khusus untuk gelombang transversal. Ini gelombang semula arah getarnya berupa bidang ke segala arah. Kemudian melewati bidang polarisasi. Ini hanya bisa yang vertikal saja, yang lainnya diserap. Sehingga yang bisa lewat ini gelombangnya sekarang tinggal yang arah getarnya vertikal. Nah, peristiwa penyerapan sebagian arah getar ini dinamakan dengan polarisasi gelombang. Hanya gelombang transversal saja yang dapat mengalami polarisasi. Ya. Pengelompokan gelombang berdasarkan sifat fisik gelombang sebagai berikut. Berdasarkan arah getarnya, itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambat. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan lain-lain. Dan gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatnya. Ini contohnya gelombang bunyi, gelombang pada bekas. Nah, berikutnya berdasarkan mediumnya. Itu ada dikelompokkan jadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang bunyi, gelombang permukaan air. Dan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium.
Contohnya gelombang cahaya, gelombang TV, gelombang radio, dan lain-lain. Ini berdasarkan medium. Yang ketiga ini berdasarkan amplitudonya. Itu ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya di setiap titik sama. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air. Dan gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudonya di setiap titik berbeda. Gelombang stasioner ini dihasilkan oleh interferensi dua gelombang yang amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensinya sama dan berlawanan arah, berbeda fase setengah. Oke. Bisa dihasilkan oleh interferensi gelombang datang dan gelombang pantul. Oke. Demikian tentang pembahasan tentang gelombang mekanik. Mudah-mudahan para siswa dapat memahami apa itu gelombang mekanik dan dapat mungkin mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar. Tolong dikerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan gelombang mekanik ini secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.